Selamat pagi Tribuners, kali ini kita kembali dalam acara Tribun Solo On Cam dan sekarang kita kedatangan tamu secara virtual ini Bapak Arianto. Ya, Bapak Arianto ini adalah Humas SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta dan juga seorang guru bahasa Indonesia dan juga pemimpin umum majalah PK Tinable. Jadi tema yang akan kita bahas kali ini Pak Arianto berkaitan dengan kesiapan sekolah menyambut new normal. Gitu Pak. Mungkin bisa diceritakan sendiri Pak. Ini kan sekarang memang kita sedang menghadapi sesuatu yang baru gitu ya, semua serba baru dan new normal. Mungkin kondisi SMP Kota Barat sendiri gimana ini Pak Arianto? Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Arianto. Alhamdulillah, terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bisa gabung dengan Tribuns. Dan alhamdulillah di sini kami mengabarkan bahwa SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta dalam kondisi ini alhamdulillah kita insyaallah mengikuti semua protokol yang diberikan oleh baik Dinas Pendidikan maupun pemerintah Kota Surakarta kaitan dengan new normal, dan kami menyampaikan bahwa sekolah siap dalam keadaan apapun. Kita siap untuk menghadapi new normal dan kita siap juga untuk pembelajaran daring. Jadi dalam keadaan apapun sesuai dengan arahan dari dinas, kita semua siap. Oke, Pak Arianto, mungkin ini kan masih jadi wacana juga ya, belum digodok pasti. Artinya sekolah apakah akan nanti masuk Juli atau Desember. Mungkin dengan dua kemungkinan yang ada, entah nanti masuk Juli atau masuk Desember. SMP Muhammadiyah Kota Barat sendiri gimana ini menanggapi ini, Pak Arianto? Kalau kami menanggapi bahwa insya Allah apa yang diputuskan oleh pemerintah Kota Surakarta dan Dinas Pendidikan, insya Allah itu yang terbaik buat anak-anak dan buat sekolah. Maka dari itu kita mau mempersiapkan segala sesuatunya, semua skenario kita siapkan. Kalau pembelajaran daring, insya Allah pengalaman kami melaksanakan dari bulan Maret, April, bahkan Mei kemarin ketika bulan Ramadan itu ada permintaan orang tua untuk anak-anak itu pembelajaran daring, dan kita berikan layanan yang terbaik karena di sekolah kami prinsipnya adalah memberikan layanan yang terbaik kepada orang tua dan siswa. Maka kita berikan, dan alhamdulillah kalau kami lihat walaupun untuk kadar efektif itu memang belum bisa bisa ditentukan, tapi insya Allah pembelajaran daring berlangsung dengan baik dan alhamdulillah anak-anak nyaman dan semua materi bisa disampaikan dengan baik. Dan untuk pembelajaran daring guru itu sudah mampu untuk bisa menyampaikan dengan teknologi informasi yang ada sekarang ini. Ada yang memakai Google Classroom, ada yang memakai WhatsApp video, bahkan ada yang sering memakai Zoom, bahkan Google Meet pun. Bahkan ketika Ramadan kemarin kita kaitan dengan daring pun kita mengadakan pesantren online namanya. Pengajian pun kita laksanakan secara virtual, live secara YouTube maupun secara Zoom seperti ini. Nah, jadi insya Allah kalau daring kita siap. Nah, kemudian untuk luring misalnya kaitan dengan new normal, sekolah juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dari segi sarpras, insya Allah sudah siap, yang mempersiapkan kaitan dengan cuci tangan, kaitan dengan masker, kaitan dengan hand sanitizer, bahkan untuk melihat kondisi kesehatan anak juga sudah siap, dan juga wastafel pun kita siapkan di setiap sudut-sudut kelas. Dan untuk meja pun kita sudah tata sedemikian rupa sesuai dengan protokol yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota. Dan kaitan dengan pembelajaran itu apakah masuk seperti biasa dengan pengurangan jam atau sebagainya, nanti kita juga mengikuti dari apa yang diarahkan oleh Dinas Pendidikan. Bahkan ini Mas Rian, kita juga sudah mempersiapkan yang namanya SOP, standar operasional prosedur ya anak-anak ketika di sekolah. Bahkan kita bagi nanti ketika berangkat sekolah SOP-nya seperti apa, di pada sekolah seperti apa, selama di sekolah seperti apa, pulang sekolah seperti apa, itu sudah kita atur semuanya. Jadi, misalnya kita sudah siap segala apapun. Oh, Pak Arianto, berkaitan nanti dengan jumlah siswa, ini kan SMP Muhammadiyah Kota Barat juga banyak siswanya gitu. Apakah nanti juga ada pembatasan ketika new normal ini diberlakukan, pembatasan jumlah di kelas dan lain sebagainya? Apakah nanti juga
akan diberlakukan? Ya, sesuai dengan protokol kesehatan yang diberikan oleh Pemkot maupun dinas, kita menyesuaikan. Jadi ada beberapa opsi ya yang diberikan itu, apakah anak-anak ada yang mungkin masuknya itu di shift ya. Jadi mungkin kelas 7 itu Senin Selasa, kelas 8 Rabu Kamis, kelas 9 Jumat Sabtu di shift ya. Atau seperti apa, misalnya kita sudah siapkan semuanya skenario-nya. Jadi untuk meja pun sudah kita tata jaraknya. Bahkan setiap kelas nanti akan dipakai. Jadi dalam satu kelas itu misalnya ada kelas 7 itu ada misalnya 90 siswa, maka nanti dibagi. Jadi dibagi dalam satu kelas hanya kurang lebih mungkin isinya sekitar 10 sampai 15. Oke, gitu. Berarti berkaitan dengan siswa yang sekarang melakukan pembelajaran masih secara daring gitu ya Pak ya? Ya, kalau dalam kondisi saat ini sesuai dengan arahan dari dinas, anak-anak masih pembelajaran daring seperti biasa. Jadi guru-guru melakukan pertemuan virtual, Zoom, menyampaikan materi, bahkan memberikan juga evaluasi secara daring. Alhamdulillah itu masih berjalan. Gitu. Oh, Pak Arianto, berkaitan kemarin kan juga SMP Muhammadiyah ini sempat membuat survei ya, survei tentang anak-anak yang belajar di rumah ini, mungkin juga bisa sedikit dipaparkan itu Pak. Mungkin menyambut new normal ini dengan survei ini apakah bisa juga dijadikan nanti sebagai bahan untuk ini nih yang akan dilakukan melihat situasi yang pernah terjadi gitu? Ya, terima kasih. Kurang lebih bulan Maret ya kita pernah melaksanakan survei kaitan dengan efektivitas pembelajaran daring dan keinginan antusiasme anak-anak untuk masuk sekolah. Dari hasil survei itu kita berikan kepada anak-anak ya kurang lebih sudah ngisi sekitar 80-90% itu yang ngisi, dan hasilnya itu 80% anak-anak itu ada keinginan kuat untuk bisa belajar di sekolah karena mereka merasa ketika belajar di sekolah itu nyaman, terus kondisinya itu kondusif, terus nanti ketemu dengan teman-teman, terus mereka ketemu dengan gurunya, bisa diskusi, bisa belajar kelompok ketika di sekolah. Jadi, dan mereka juga mengatakan bahwa pembelajaran daring itu efektif. Jadi walaupun pembelajaran daring efektif, tapi ada keinginan mereka untuk masuk ke sekolah. Maka dari itu, dari hasil survei itu yang mengatakan 80% anak-anak itu ingin masuk sekolah, dan mereka mengatakan 80% juga anak-anak itu mengatakan pembelajaran daring itu juga efektif, ya. Maka dari itu kita bisa jadi landasan bahwa pembelajaran daring bisa menjadi salah satu solusi atau metode untuk memberikan ilmu, fasilitas pelayanan kaitan dengan kegiatan belajar mengajar kepada anak-anak, dan juga mudah-mudahan nanti ketika bulan Juli harapan kami atau mungkin ketika kondisi sudah aman nanti anak-anak bisa masuk kembali ke sekolah. Dalam segala skenario misalnya kita sudah siapkan. Berarti new normal atau pembelajaran baru nanti di sekolah juga sepertinya tetap dinanti ya Pak ya, kalau melihat survei itu. Ya, tetap anak-anak sangat menanti sekali ya. Jadi mereka kangen dengan kondisi sekolah, kangen dengan gurunya. Maka dari itu ketika pembelajaran daring dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei ini ya, Juni ya, kita juga ini memberikan layanan terbaik kepada anak-anak, dan juga tidak istilahnya apa ya, tidak memutuskan komunikasi. Jadi tetap berusaha untuk komunikasi dalam segala apapun, dimanapun, kapanpun dengan anak-anak, walaupun komunikasi minimal misalnya dengan voice note atau dengan rekaman video ya, ataupun dengan Zoom, tapi kita tetap berusaha untuk melaksanakan komunikasi itu sehingga nanti ada sinkronisasi emosi antara guru sama anak, sehingga nanti mereka tetap di rumah pun ada motivasi untuk belajar. Karena kita paham yang namanya remaja itu kan, yang namanya motivasi belajar itu banyaknya dari eksternal ya. Internal mereka mungkin ada yang sudah internalnya bagus kaitan dengan motivasi belajar, tapi lebih banyak dari eksternal. Eksternal itu ya dari guru, mungkin dari orang tua, mungkin dari lingkungan dan sebagainya. Maka dari situ kita coba untuk memberikan motivasi kaitan dengan anak-anak untuk belajar, sehingga nanti mereka tetap belajar itu nomor satu. Jadi belajar nomor satu, beribadah juga nomor satu, sehingga mereka tetap nanti bisa mendapatkan tujuan yang mereka inginkan gitu ya. Berarti sekarang semua kegiatan memang tetap berjalan ya Pak ya di SMP Muhammadiyah Kota Barat ini? Ya, alhamdulillah belajar berjalan dengan baik dan lancar gitu ya. Walaupun kami paham juga memang
daring tidak 100% efektif ya, tapi itu juga bisa menjadi salah satu solusi untuk memberikan metode pembelajaran kepada anak-anak. Oke. Pak, mungkin kalau untuk ekstra kan ini SMP Muhammadiyah Kota Barat ini kan juga terkenal dengan ekstrakurikulernya ya, di mana menghasilkan siswa-siswa yang berprestasi gitu di berbagai bidang kan. Untuk mewadahi program itu apakah berhenti atau memang ada cara khusus itu, Pak? Ya, kalau ekstrakurikuler kita memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk bisa mereka setiap Sabtu itu bisa melaksanakan kegiatan sesuai minat bakatnya ya, dan mereka nanti melaporkan, misalnya yang suka olahraga nanti silakan olahraga di rumah ya, yang sukanya desain nanti silakan desain. Bahkan kemarin ada juga dari guru ekstra itu juga membuka kelas desain secara online juga, dan alhamdulillah saya lihat juga anak-anak mengikuti itu ya. Pak, kalau untuk besok persiapannya normal berkaitan dengan jumlah siswa itu ada berapa sih Pak yang di SMP Muhammadiyah Kota Barat ini totalnya? Kalau kita untuk total saat ini 268 siswa ya. Ada berapa kelas Pak itu? Kalau kita ada setiap kelas itu kelas 7 ada 3 kelas, kelas 8 3 kelas, kelas 9 3 kelas. Jadi nanti ketika masuk nanti ya mereka nanti bisa menempati semua kelas. Jadi ada 9 ruangan nanti bisa ditempati semuanya. Misalnya kelas 7 nanti kita bagi dalam kelompok kecil menempati semua ruangan yang ada di sekolah, hingga nanti mereka tidak terlalu berkerumun di dalam kelas. Berarti prosedur masuk ke sekolah juga sudah disiapkan ya Pak ya? Seperti nanti pakai alat pengukur suhu. Iya, untuk SOP-nya sudah kita siapkan. Jadi mungkin kita bisa jelaskan secara ringkas saja ya kata dan SOP yang nanti kita berikan kepada siswa. Itu dari berangkat sekolah itu kita mohon orang tua sudah memastikan siswa itu benar-benar dalam kondisi sehat. Dari suhu badannya normal, terus tidak batuk, tidak pilek, tidak ada gangguan mudah dan sebagainya. Tapi misalnya ada siswa yang memang dalam kondisi yang kurang sehat, kita minta untuk belajar di rumah. Kemudian kita juga minta mereka untuk memakai pakaian yang bersih, selalu menggunakan masker. Ketika nanti diantar oleh dengan antar jemput itu juga menggunakan prinsip jaga jarak. Dan juga kita juga minta mereka juga ketika menggunakan kendaraan roda 2 maupun 4, anak-anak itu diantar jemput dengan satu keluarga satu kakak. Menyikapi kebijakan pemerintah itu ya, kalau kami dari pihak instansi sekolah itu ya mengikuti apa yang menjadi arahan kebijakan dari pemerintah kota maupun dinas pendidikan ya. Dan kami yakin apa yang sudah dipikirkan, dipertimbangkan, diputuskan itu adalah yang terbaik bagi anak-anak. Dan salah itu kita juga yakin itu yang terbaik, maka kita ikuti, walaupun kadang-kadang juga beberapa hal yang memang perlu untuk dikritisi, tapi insya Allah itu yang terbaik bagi anak-anak. Oke, terima kasih Pak Arianto atas waktunya. Mungkin ke depan bisa kita sambung lagi dengan tema yang lain di acara yang sama. Terima kasih atas waktunya dan seperti itu Tribuners, mungkin untuk menyambut new normal tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Arianto dari SMP Muhammadiyah Kota Barat Solo. Sekian, terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.